Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Kita bersyukur, berterima kasih bagi Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan sampai hari ini. Kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita hadir karena kita rindu dalam hadirat Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biarlah setiap kita yang hadir hari ini diberkati pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Waktu di rumah Tuhan lebih berharga dari tempat lain. Mari kita menikmati hari ini, menikmati waktunya Tuhan untuk berdiam dalam rumah Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan. Percayalah, dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan, ada penyembuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini bagi Tuhan. Lebih baik Tuhan kami berdiam dalam rumah-Mu Tuhan, untuk menikmati waktu-Mu Tuhan. Sebab inilah waktu yang berharga yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Kami melanjutkan ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.
Mari sama-sama kita puji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penolong setia dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dialah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dialah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kata lagi ya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dialah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan lagi Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Mu Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita setia, amin. Tuhan kita penuh kuasa, amin. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh darah anak domba kita disembuhkan. Oleh darah anak domba kita dipulihkan. Haleluya. Katakan menjadi dengan sungguh bagi Tuhan. Sekarang telah tiba kesempatan
Melalui kematian Tuhan Yesus, Tuhan bangkit. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, amin. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk sebagai penghibur kita, sebagai penolong kita, amin. Roh Kudus tersedia di tempat ini. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Dosa telah dipatahkan, mari bersama betul bagi Tuhan. Hey, aku tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan api. Katakan lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Bersama-sama bersama bagi Tuhan. Hey, aku baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Aku baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama berkati bagi Tuhan, amin. Anggur Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Mari sama-sama kita berkati Tuhan. Kita keliling ya, siap? Anggur, ya berkeliling ya, rapi temannya sama-sama. Merapi umatnya dengan sukacita. Sekali lagi. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita.
bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk meninggikan nama Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh pengampunan, pengampunan yang tak pernah terbatas dalam hidup kita, yang Tuhan berikan bagi kita. Dia berikan hidupnya bagi kita untuk menebus setiap dosa kita. Sejauh timur dari barat, demikian juga dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Betapa besar kasih-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada
dari barat. Demikian juga dijauhkan Tuhan pelanggaran kita daripadanya. Kita bersyukur bagi Tuhan. Kita berterima kasih bagi Tuhan. Tuhan tak pernah kita pandang hina. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun masa lalu kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Karena Tuhan penuh pengampunan, penuh dengan kasih. Tuhan yang tak pernah terbatas. Bapak Ibu, mari kita berikan hati kita bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam lebih laut, Kau
kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan bisa kami balas setiap kebaikan Tuhan? Kami hanya bisa menaikkan ucapan syukur kami bagi Tuhan. Menaikkan rasa terima kasih kami bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap bersyukur padamu. Dengan apa kau balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kau balas segala kebaikan-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Bersyukur padamu selamanya. Tidak bisa kami balas setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tapi kami bisa Tuhan, kami mau memberikan hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Untuk memuji meninggikan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini pujian kami Bapa, ini kerinduan hati kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang penuh pengampunan, pengampunan yang tak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan, yang rela memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui darah Tuhan yang tercurah, kami disembuhkan, kami dipulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saat sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang setia. Haleluya Yesus.
sesuatu pun dalam diri kami yang bisa kami andalkan untuk membalas seluruh kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya punya hati kami, hidup kami, yang kami punya untuk mempersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, satu kerinduan kami Tuhan, pakai hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti kerinduan Tuhan menciptakan kami dan menyertai kami hingga saat ini. Apapun yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami, mampukan kami Tuhan untuk terus berada di dalam jalannya Tuhan. Jalur yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan turut bekerja, kami mampu melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang membela dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami kerjakan Tuhan, selalu Tuhan semakin hari menyenangkan hati-Mu saja Bapak. Bapak yang baik, sebentar Tuhan, kami mau lebih lagi meraih hadirat Tuhan. Kami mau siap dengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap mulut bibir hamba-Mu Tuhan, agar setiap apa yang diperkatakan Tuhan adalah firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada kami. Baik itu menegur Tuhan, memberkati agar kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa untuk menjadi wadah yang baik Tuhan, untuk tempat firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami Bapa. Kami juga akan berikan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap apa yang kami berikan Tuhan, bentuk ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap sambut berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah terbatas dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sekali lagi kasih salam minimal 2 orang. Kasih salam berkat. Saya diberkati, kamu diberkati, kita diberkati teman. Semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan teruslah terima berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini. Satu judul firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yakni jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, sambil buka Alkitab sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca 2 ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga nanti kita sama-sama diberkati Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ayat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, Tuhan berkati, silahkan duduk. Firman Tuhan yang sudah kita baca di ayat yang ke-6 tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan seperti itu. Saudara-saudara kita semua, Bapak Ibu anak Tuhan, kita sudah terima Tuhan. Jadi kita katakan bahwa saya orang Kristen. Dan di KTP kita dikatakan kita agama kita Kristen. Artinya ini menjadi pengikut Kristus. Meninggalkan kehidupan lama, mengikut Tuhan. Ini komitmen saudara-saudara. Dan dia katakan karena kita sudah menerima Kristus. Nah inilah yang diartikan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Yakni hidup kita tetap di dalam Tuhan. Berarti jangan mau berpindah dari Tuhan. Tetapi harus tetap di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Juga dikatakan di ayat yang ke-7, arti dari kata kamu udah nerima Tuhan. Bukan hanya hidupmu tetap di dalam Tuhan. Tetapi di ayat 7 dikatakan berakar. Lalu dibangun. Lalu bertambah teguh. Dan hati yang melimpah dengan syukur. Inilah yang diartikan tetap di dalam Tuhan. Mau berakar, mau bertumbuh, mau dibangun, mau teguh, mau bersyukur. Nah saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, tanda bukti bahwa kita sudah terima Tuhan dan kita tidak tinggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan kita harus tetap di dalam Tuhan. Jangan mau digeser. Jangan mau bergeser iman kepercayaan kita. Jangan mau saudara-saudara kita dijauhkan dari Tuhan. Jangan mau kita dikalahkan oleh si jahat. Juga jangan mau saudara-saudara kita diubah pendirian kita oleh kuasa si jahat. Tetapi saudara-saudara tetap kita teguh di dalam Tuhan. Bertambah. Inilah yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Meskipun kita diperhadapkan dengan banyak keadaan yang tidak kita harapkan terjadi. Tetapi saudara-saudara, di dalam segala hal apapun, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik, firman Tuhan katakan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Nah menjadi pertanyaan, kenapa kita harus terus berharap kepada Tuhan?
Kenapa kita harus terus? Kenapa Tuhan bilang jangan mau bergeser? Kenapa Tuhan bilang tetap di dalam Tuhan? Kenapa Tuhan bilang kamu harus berakar dalam Tuhan? Melekat di dalam Tuhan. Nah yang pertama saudara-saudara, di dalam Mazmur 33:18. Firman Tuhan berkata demikian. Kenapa kita harus terus berharap pada Tuhan? Sesungguhnya orang yang berharap kepada Tuhan itu seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah ini saudara-saudara. Kenapa Tuhan minta kita harus terus berharap kepada Tuhan? Jangan kepada yang lain. Jangan mau digeser. Jangan mau jauh dari Tuhan. Terlebih saudara-saudara, jangan mau kita menyembah Allah-Allah yang lain. Tetapi kita harus tetap kepada Tuhan. Kenapa? Ini dia alasannya. Karena mata Tuhan tertuju. Ketika kita berharap kepada Tuhan, belum bang? Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melihat. Mata Tuhan tertuju berarti saudara-saudara kalau mata Tuhan tertuju berarti Tuhan fokus. Dia perhatikan kita. Setiap hari dalam hidup kita mata Tuhan tertuju kepada kita. Itu makanya saudara-saudara kalau mata Tuhan tertuju kepada kita berarti Dia berikan jaminan. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita Dia berikan keamanan. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita Dia berikan berkat. Dia berikan kekuatan yang baru. Dia lindungi, dia jagai kehidupan kita. Sama seperti orang tua, bapak atau ibu orang tua kepada anaknya. Mungkin anak kita yang masih kecil. Saudara-saudara dia akan tertuju terus kepada anak itu. Kenapa? Karena dia tahu anak ini terbatas kekuatannya, tenaganya. Sehingga bisa saja nanti dia jatuh. Bagaimana supaya anak ini gak jatuh, bagaimana supaya anak ini gak tergeletak, bagaimana supaya anak ini tidak terluka, itu yang dia perhatikan, itu yang dia perbuat. Sehingga ketika anak ini sudah mulai oleng dia, saudara-saudara, orang tua itu, bapak itu dia akan tangkap terus anak itu supaya anak ini tidak terluka. Itu makanya kenapa kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan memperhatikan. Tuhan menjamini. Tuhan tidak mau terluka kehidupan kita. Nah, kita akan lihat saudara-saudara, ada beberapa hal bagaimana cara Tuhan memperhatikan kita. Bagaimana matanya memperhatikan kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Nah ini bagian yang pertama, di poin yang pertama saudara-saudara. Bagaimana cara Tuhan memperhatikan kita. Dari keempat ayat firman Tuhan ini, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, di situ ada cara-cara Tuhan memperhatikan kita. Ayat 11, perhatikan firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Cara Tuhan memperhatikan kita adalah saudara dikatakan dia berikan. Sebelumnya saudara-saudara dia tahu apa yang mau dia perbuat bagi kita. Maka dikatakan Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya untuk kita. Dia tahu bagaimana rencananya atas hidup kita. Dia tahu bagaimana cara membuat hidup kita baik. Saudara-saudara kita nggak tahu bagaimana nanti kehidupan kita ke depan. Jangankan ke depan, hari ini setelah pulang ibadah ini nggak tahu kita apa yang terjadi saudara-saudara. Jangankan masa depan, jangankan hari tua, nggak tahu kita hanya merancangkan, kita hanya berpikir, kita merancangkan ersura-sura ninakin. Aku hatiku bagai, aku ingin hidupku seperti ini, aku ingin masa depanku seperti ini, aku ingin hari tuaku kayak gini, aku ingin anak-anakku seperti ini, aku ingin keluargaku seperti ini, aku ingin ekonomiku seperti ini. Kita bilang itu hanya rancangan kita, tetapi Tuhan lebih tahu. Itu makanya adalah kepujian, Tuhan lebih tahu. Apa yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan. Tuhan itu jauh lebih tahu. Itu makanya dia katakan, dia tahu
apa yang dia rencanakan dalam hidup kita. Yakni apa? Yang dia rancangkan, yang dia rencanakan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan untuk mencelakakan kita. Dia nggak mau kita celaka seperti bapak kepada anaknya tadi. Dia nggak mau anaknya celaka. Dia nggak biarkan anaknya celaka. Waktu anaknya terluka dia nggak biarkan nggak seperti itu. Tetapi dia perbaiki, dia tolong, dia sembuhkan, dia obati. Ini yang Tuhan lakukan kepada kita. Dengan tujuan saudara-saudara, apa yang Tuhan dia berikan damai sejahtera supaya hari depan kita ini gak sia-sia. Supaya hari depan kita ini indah. Supaya hari depan kita ini penuh harapan. Lalu berikutnya di ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah inilah baiknya Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan memperhatikan kita. Dengan kata lain, waktu kita panggil Tuhan, kita berdoa, firman Tuhan katakan Tuhan mendengar. Bapak Ibu saudara percaya doa saudara dijawab Tuhan, amin. Tuhan pasti menjawab, karena Tuhan mendengar. Ketika kita berharap kepada Tuhan, nah ini dia perhatikan kita, dia jadi dengar. Dengan kata lain kalau dia katakan mata Tuhan tertuju berarti Tuhan itu gak jauh. Sekali lagi saya ulangi, kalau mata Tuhan tertuju berarti Tuhan itu gak jauh. Dia gak perhatikan dari jauh-jauh seperti ini enggak. Berarti sangat dekat. Jadi kita ngomong dia dengar. Kita ngomong dia dengar saudara-saudara. Nah inilah cara mata Tuhan memperhatikan kita. Waktu kita berdoa kepada dia, dia dengar. Lalu yang ke-13 di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Gimana enggak kita temukan saudara-saudara. Mata Tuhan tertuju, berarti saya katakan tadi Tuhan itu dekat. Berarti waktu kita cari Tuhan sama seperti dikatakan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita cari Tuhan, firman Tuhan katakan maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Katakan amin. Yang keempat, dia yang ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa, dari segala tempat kemana telah kamu kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Di sini dikatakan aku memulihkan keadaan. Kadang-kala saudara-saudara Tuhan izinkan kita terluka dan lain sebagainya. Tetapi percaya Tuhan gak biarkan. Di dalam luka itu dia akan balut, dia akan perbaiki, dia akan obati sampai pada akhirnya sembuh. Dia enggak hanya sekedar mengobati saja, tetapi dia perhatikan, dia menolong, bahkan dia memperhatikan sampai pada kesembuhan menjadi bagian milik kita. Nah ini cara mata Tuhan memperhatikan kita di poin yang pertama. Di poin yang kedua, bagaimana cara mata Tuhan memperhatikan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, nah bagaimana cara mata Tuhan memperhatikan kita? Dia katakan Ia tidak akan membiarkan. Bahkan dia katakan dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Berarti saudara-saudara, Tuhan berpikir, dia memikirkan
apa yang harus dia lakukan dalam hidup kita. Dia berpikir apa yang harus dia kerjakan dalam hidup kita. Dia berpikir bagaimana cara memberi yang terbaik kepada kita. Sehingga dia katakan kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan itu, masalah pergumulan itu, beban hidup itu, sakit yang kita alami, mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kamu dapat menanggungnya. Yang ketiga saudara-saudara, Amsal 23 ayat 18. Bagaimana cara mata Tuhan memperhatikan kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Cara Tuhan memperhatikan, matanya memperhatikan kita. Saya katakan tadi di poin yang kedua saudara-saudara. Tuhan itu berpikir. Dia berpikir keras. Dia berpikir penuh. Dia merancangkan bahkan menjadikan yang terbaik untuk masa depan. Sehingga masa depan ataupun harapan itu enggak hilang begitu aja. Enggak sia-sia begitu aja. Tetapi semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan enggak mau kehidupan kita ini ke depan saudara-saudara kehidupan yang gitu-gitu aja. Kehidupan yang buruk, kehidupan yang gagal. Tetapi Tuhan merancangkan harapan yang terbaik supaya tidak hilang. Dan dia katakan masa depan itu ada. Ini cara Tuhan memperhatikan kita, dia katakan masa depan itu ada. Dan saya mau katakan bagi dia tunjukkan itu kepada kita, masa depan itu masih ada. Tatap samping dua min, nengok samping dua katang bana, lid dengang harapan teman nih. Kalau nggak salah aku sebentar siang ada lomba mancing depannya. Betul ya? Betul ya? Aku lihat kemarin brosur-brosurnya, betul ya? Minggu depan ya? Oh minggu depan. Aku udah brosur-brosur, aku udah Facebook lomba mancing Nina. Aku udah brosur nih, langah awal. Daftar kira kita ya. Ya sponsor utamanya GPD Mularayan. Ada hasil, ada baik, ada pertolongan Tuhan. Bisa rada dukari brosur tapi gereja lebih makana mancing kami ya. Sebabnya di gereja kami lebih makan mancing dan dukari sepeda motor bagi gripa. Aduh gereja sangat melayani, yang mulih yang melayani, kawin lihat ada sepeda motor iya. Gereja kami ada sepeda motor, ya gereja kami lebih. Berikutnya yang keempat di poin yang pertama ini saudara-saudara Matius 28 ayat 20. Firman Tuhan katakan seperti dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara-saudara bagaimana mata Tuhan memperhatikan kita. Dia katakan ketika kita tetap mengandalkan berharap kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita. Aku menyertai kamu. Bukan hanya hari ini. Bukan hanya besok. Tetapi aku menyertai kamu firman Tuhan katakan sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman saudara-saudara? Saya mau tanya kapan akhir zaman? Gak tahu kita ya. Gak tahu. Mau 5-10 tahun lagi terserah. Tapi saya pakai kalimat gini aja. Sampai di ujung kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita menghembuskan napas yang terakhir. Tuhan tetap menyertai kita. Katakan amin. Saudara sudah siap mati? Tatap sambil nulis kelamin. Tatap saja. Tatap. Sungguh nemin bicara godung waring dan ina Tuhan teman. Siap. Gagia mi bagai ading godung ni Tuhan. Coba angkat tangannya saudara-saudara. Siapa yang percaya kalau hari ini mati dia masuk surga katakan amin. Angkat tangannya saudara-saudara. Oke teman deh, enggak makin angkat dari tanda teman.
Ini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap hari, jangan dulu soal akhir zaman, tetapi setiap hari, setiap waktu, setiap detik, menit, jam dalam hidup kita 24 jam satu hari ini. Bahkan setiap hari, hari minggu, bulan demi tahun kita lalui, percaya mata Tuhan memperhatikan kita. Amin. Lalu yang kedua, di poin yang kedua saudara-saudara, kenapa kita harus terus berharap kepada Tuhan? Efesus 3 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca ya. Efesus 3 ayat 21, 2, 3 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan, tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat melakukan, dapat menjawab doa kita, dapat memberikan jaminan bahkan masa depan yang lebih baik. Bahkan semua itu dia dapat berikan jauh lebih banyak, jauh lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Bahkan 1 Korintus 2 ayat 9 di sana dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat, mata yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan jauh bisa dapat berikan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lebih dari yang kita doakan Bapak Ibu, Tuhan bisa beri. Lebih dari apa yang kami minta, Tuhan bisa beri. Lebih dari apa yang kita harapkan, Tuhan bisa beri. Itu makanya dia katakan, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lari dari Tuhan, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ya. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Makanya dengan tangan saudara-saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tetap percayakan hidup kita, tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tetap berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup menolong, memberkati, memperhatikan kehidupan kita. Saya nggak berpanjang firman Tuhan. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan memperhatikan, bahkan memberkati setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Atau judul pesan firman Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Haleluya.